akan kita bahas Bapak Ibu hari ini. Yang pertama adalah materi apa saja yang akan diujikan dalam seleksi P3K. Kemudian yang kedua, durasi waktu. Berapa lama Bapak Ibu akan duduk di depan komputer mengerjakan soal. Kemudian yang ketiga adalah jumlah soal dan juga nilainya. Kemudian yang keempat adalah tips dan trik bagaimana Bapak Ibu bisa mengerjakan soal dan mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Kemudian yang terakhir adalah contoh-contoh soal. Jadi nanti kita akan berdiskusi mengenai beberapa contoh soal yang mirip-mirip dengan soal aslinya. Lanjut. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang pertama yaitu apa saja yang akan diujikan dalam seleksi P3K. Nih, jadi ada 4 kompetensi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kompetensi teknis. Kira-kira tentang apa nih Bapak Ibu? Kompetensi teknis ini adalah kompetensi bidang. Jadi, kompetensi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas dalam formasi jabatan tertentu. Misalnya, sebelah sini ada Bapak Ibu yang mendaftar sebagai perawat. Maka materi yang diujikan dalam kompetensi teknis adalah materi-materi yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai perawat. Misalnya, perawatan pasien, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian jika ada Bapak Ibu sebelah sini yang melamar sebagai guru, maka materi teknis yang akan diujikan adalah tentang cara metode belajar, metode pengajaran, gaya belajar, dan lain sebagainya. Kemudian jika ada yang melamar sebagai pengadministrasi keuangan, kira-kira apa nih Bapak Ibu materi yang akan diujikan dalam kompetensi teknis? Tentang uang, ya betul. Tentang laporan keuangan, tentang pajak, dan lain sebagainya. Nah, karena materi ini berkaitan langsung dengan formasi jabatan yang Bapak Ibu lamar, apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan materi tersebut? Kira-kira bagaimana caranya mendapatkan materi ujian tersebut? Browsing. Ada lagi Bapak Ibu? Mencari di? Mencari ke kantor yang sesuai dengan materi. Iya betul Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu bisa browsing di internet. Jadi sekarang itu internet menyediakan informasi yang tidak terbatas. Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Google, bisa membuka YouTube, bisa membuka Telegram, kemudian mencari di kolom pencarian, misalnya soal kompetensi teknis perawat, maka akan muncul banyak sekali latihan-latihan soal dan juga video-video pembahasan. Kemudian tadi saran dari Ibu juga bisa dilakukan. Bapak Ibu bisa datang ke kantor. Tujuan Bapak Ibu untuk menanyakan apa ada materi yang bisa Ibu pelajari. Bapak Ibu pelajari dari sana. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah terlebih dahulu diterima sebagai P3K. Kemungkinan mereka menyimpan file-file yang telah mereka pelajari. Jadi Bapak Ibu bisa meminjam file tersebut. Selanjutnya setelah kompetensi teknis ada kompetensi manajerial. Nah, berbeda dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial itu berkaitan dengan cara Bapak Ibu bekerja, mengelola, dan memimpin dalam suatu organisasi. Ada 9 aspek yang akan dinilai dalam kompetensi ini, yaitu yang pertama integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam mengembangkan diri, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nanti kita akan coba diskusikan satu persatu nih Bapak Ibu beserta contoh soalnya. Kemudian yang ketiga, sosiokultural. Nah, dari kata sosio atau sosial, kira-kira ini berkaitan dengan apa nih? Sosial. Nggih, Bapak? Sosial, artinya itu masyarakat. Nah, kompetensi ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan cara kita untuk berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat. Nah, di suatu masyarakat itu kan pasti
latar belakangnya berbeda-beda. Apakah kita dalam melayani melakukan diskriminasi? Apakah kita toleransi? Dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah wawancara. Namun wawancara ini bukan dilaksanakan secara lisan, namun secara tertulis melalui soal pilihan ganda. Jadi nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu tinggal memilih. Jadi wawancaranya itu bukan wawancara langsung, melainkan melalui soal. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut nggak ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu kompetensi apa yang paling sulit menurut Bapak Ibu? Semuanya sulit. Kalau menurut saya itu kompetensi teknis Bapak Ibu. Karena kompetensi ini soalnya itu paling banyak. Dan juga jawabannya itu hanya ada benar atau salah. Jadi kalau salah Bapak Ibu tidak punya skor. Tapi kalau untuk yang lain, jawabannya itu tidak ada yang benar atau salah, tapi setiap jawaban itu punya nilai. Ya, punya skor antara 1 sampai 4. Jadi yang tertinggi itu 4, yang terendah itu 1. Jadi meskipun Bapak mendapatkan atau memilih jawaban yang salah, Bapak Ibu tetap mendapat skor. Tapi karena Bapak Ibu harus mendapatkan skor yang setinggi-tingginya, berarti tetap Bapak Ibu harus menjawab pilihan yang paling tepat atau yang paling benar, betul. Nah, berikut durasi. Berapa lama Bapak Ibu akan mengerjakan tes? Untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural, Bapak diberikan waktu 120 menit atau 2 jam. Nah, untuk yang wawancara, Bapak Ibu diberi waktu 10 menit. Bapak Ibu jadi akan mengerjakan tugas bertarung dengan soal selama 2 jam di depan komputer. Kira-kira capek nggak Bapak Ibu? Biasa saja gitu Pak. 2 jam Pak di depan komputer. Tapi biasanya ketika tes itu 2 jam itu nggak kerasa Pak. Tiba-tiba kita udah klik-klik, tiba-tiba waktunya habis. Iya betul. Tapi karena kita itu harus duduk lama di depan komputer, kita itu harus persiapan Pak. Kira-kira apa ya persiapannya Pak? Ngopi. Kita harus cukup istirahat. Jadi sehari sebelumnya diusahakan Bapak Ibu semuanya istirahat cukup, jaga kesehatan. Jangan sampai waktu kita mengerjakan soal itu malah sakit, tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, karena Bapak Ibu harus mengerjakan soal yang banyak dalam waktu sedikit, di sini ada tips dan trik. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengerjakan soal tersebut? Yang pertama adalah berpikir jernih dan tetap tenang. Tapi kadang-kadang sehari sebelum tes itu kita udah mulai tegang nih Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana supaya kita tidak tegang? Coba Bapak Ibu ada saran nggak? Biasanya Bapak kalau tegang itu harus bagaimana? Ambil napas yang panjang. Ambil nafas yang panjang Bapak Ibu, bisa nggih? Kalau Bapak ini, kalau Bapak sedang tegang kira-kira harus ngapain Pak? Bapak ini nggak pernah tegang, selalu tenang gitu, Pak. Oh, istimewa. Berarti besok langsung lulus gitu, Pak. Bapak Ibu jika sebelum tes merasa tegang, bisa yang pertama itu seperti Bapak ini sarankan, tarik nafas yang panjang, kemudian jangan lupa berdoa. Ya, dengan berdoa akan membuat kita lebih tenang. Kemudian yang kedua adalah berlatih membaca cepat. Nah, jadi nanti soal-soalnya itu kebanyakan berupa studi kasus. Jadi nanti ada permasalahan, ada situasi, kemudian ditanyakan sikap Bapak Ibu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, karena studi kasus berarti soalnya itu akan berupa cerita. Soal cerita yang panjang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus berlatih membaca yang cepat. Bagaimana caranya latihan membaca cepat? Bapak Ibu bisa latihan soal. Misalnya Bapak mencari 20 soal P3K. Kemudian Bapak memakai timer di HP 20 menit. Bapak coba kerjakan 20 soal itu dalam waktu 20 menit. Nah, setiap hari Bapak latih. Itu akan melatih keterampilan Bapak dalam membaca soal dengan cepat. Selanjutnya adalah memilih jawaban yang paling positif dan
yang paling berdampak. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Jadi tadi kan soalnya itu berupa studi kasus. Nanti akan ditanyakan sikap Bapak Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi misalnya ada masalah begini dalam soal. Bapak Ibu punya rekan kerja baru. Nah, rekan kerja ini tidak bisa menulis laporan dengan format yang sesuai karena belum tahu formatnya. Nah, di sini ada pilihan. Satu, menasehati rekan kerja tersebut agar memperbaiki laporan tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan format laporan yang sesuai agar rekan kerja baru tersebut bisa mengerjakan laporan dengan baik. Kira-kira mana yang lebih tepat? Tadi kan dua-duanya positif nih, menasehati dan memberikan format laporan. Tapi kira-kira mana yang lebih berdampak? Kalau cuma menasehati, apakah rekan tersebut langsung bisa mengerjakan laporan tersebut? Tidak. Karena kita sebagai rekan kerja yang lebih senior, kita bisa memberikan format laporan tersebut. Jadi, rekan tersebut bisa mengerjakan dengan sesuai. Jadi, ketika Bapak Ibu bingung memilih dua jawaban karena sama-sama positif, Bapak Ibu pilih jawaban yang paling berdampak atau paling bermanfaat. Dan jangan lupa pilihan tersebut juga tidak boleh melanggar aturan. Jadi misalnya Bapak Ibu punya rekan kerja yang selalu datang terlambat. Pilihan satu, menasehati dan juga memberikan contoh. Jadi Bapak Ibu memberikan contoh kalau Bapak Ibu juga nggak terlambat. Kemudian pilihan yang kedua, ikut-ikutan. Pilihan yang kedua, mengabsenkan atau menitip atau titip absen. Dua-duanya kelihatannya baik nih Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus memilih yang sesuai aturan. Kira-kira berarti jawabannya yang mana? Yang kedua. Kenyataannya yang kedua ya Ibu. Ya, kenyataannya yang kedua, tapi ketika tes Bapak Ibu jangan pilih yang kedua ya. Pilih jawaban yang sesuai aturan. Jadi pilih yang nomor 1 ketika tes Bapak Ibu. Selanjutnya, yang terakhir. Tips yang terakhir tadi Pak. Jika Bapak Ibu sudah mengerjakan hampir semua soal, waktunya tinggal 5 detik. Tapi soalnya masih 10. Kira-kira harus gimana nih Bapak Ibu? Asal klik. Nah, Bapak Ibu bisa langsung melihat jawabannya, nggak usah baca soal. Langsung pilih jawaban yang kira-kira itu positif dan paling bermanfaat dan sesuai aturan. Jadi itu 3 kuncinya Pak. Pilih jawaban yang sesuai aturan, tidak melanggar aturan, yang paling positif dan yang paling bermanfaat atau berdampak. Nah, jadi dalam waktu 10 detik Bapak langsung pilih, langsung baca jawabannya, langsung pilih yang paling bagus, nggak perlu baca soalnya. Itu kalau udah kepepet nih Bapak Ibu. Kalau waktunya tuh udah hampir habis tapi soalnya masih banyak. Nah, cara itu bisa dipakai. Nah, sekarang kita coba dalami satu persatu materi yang akan diujikan. Jadi yang pertama itu manajerial. Kenapa kompetensi teknis tidak akan dibahas? Karena tadi sudah dijelaskan gitu. Karena itu berbeda antara satu jabatan dan jabatan yang lain. Jadi harus dipelajari secara mandiri. Untuk manajerial, aspek yang pertama adalah integritas. Integritas artinya apa nggih? Secara gampangnya, integritas itu artinya kita jujur. Kita melaksanakan suatu tindakan sesuai norma dan aturan yang berlaku. Jadi nanti soal-soalnya itu biasanya berkaitan tentang gratifikasi, tentang korupsi. Jadi nanti ada studi kasus, kalau Bapak Ibu melayani masyarakat, yang satu memberikan amplop ya, yang satu sesuai prosedur, kira-kira mana yang harus didahulukan? Nah, tapi nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan soal, ingat harus memilih jawaban yang sesuai dengan aturan. Iya, betul. Yang paling ideal Bapak Ibu. Jadi memilih jawaban yang paling ideal. Meskipun mungkin kadang tidak sesuai dengan diri kita. Ya. Tapi kan harapannya diri kita juga mengikuti ideal tersebut. Contoh tersebut. Oke.
Nah, di sini ada level-levelnya, Pak. Jadi kalau level pertama dalam kompetensi manajerial itu artinya Bapak sendiri bisa melaksanakan tindakan tersebut. Kemudian level yang lebih tinggi, Bapak Ibu bisa memberikan contoh dan mengajak rekan yang lain untuk melakukan tindakan positif tersebut. Jadi misalnya untuk integritas. Kalau untuk integritas berarti Bapak itu bisa jujur. Nah, untuk level yang lebih tinggi lagi, selain Bapak Ibu jujur, Bapak Ibu juga bisa mempengaruhi yang lain untuk bertindak jujur juga. Nah, itu yang dimaksud dengan level 1 dan level 2. Selanjutnya adalah kerjasama. Kerjasama itu pasti Bapak Ibu udah tahu ya. Bapak Ibu berarti kalau kerjasama dalam suatu organisasi berarti Bapak Ibu saling membantu untuk melaksanakan tugas organisasi. Jangan misalnya, yang ini kan bukan pekerjaan saya, nggak mau ikut-ikutan. Bener nggak Pak kayak gitu? Ini kan pekerjaan ibu itu, meskipun ibu itu sedang sakit, berarti saya nggak perlu ikut membantu. Salah, nggih. Jadi dalam suatu organisasi kita harus bekerja sama. Jadi nanti soal-soalnya itu akan menanyakan bagaimana sikap Bapak Ibu jika rekan kerja Bapak Ibu sakit, kemudian pekerjaannya terbengkalai. Kemudian jika dalam suatu kepanitiaan, ketua panitianya itu rekan kerja yang tidak Bapak Ibu sukai, Bapak Ibu tetap ikut panitia tersebut atau tidak? Terus apakah Bapak Ibu tetap berpartisipasi dalam kerjasama itu? Nah, Bapak Ibu harus memilih jawaban yang paling baik, paling positif. Ya, meskipun ketua panitianya tidak Bapak suka, berarti Bapak Ibu tetap harus berpartisipasi aktif dalam kelompok, tetap bekerja sama. Meskipun teman Bapak atau rekan Bapak berasal dari suku yang lain, Bapak Ibu tetap harus bekerja sama. Selanjutnya adalah komunikasi, Bapak Ibu. Komunikasi artinya adalah kemampuan Bapak Ibu dalam menyampaikan pesan dan informasi. Contoh soalnya mungkin misalnya ada masyarakat yang membutuhkan informasi bagaimana Bapak Ibu menyampaikan pesan tersebut. Apakah harus ramah? Apakah harus menyampaikan informasi yang sesuai peraturan? Karena kadang kan ada informasi yang bersifat rahasia yang tidak boleh disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Nah, nanti biasanya studi kasusnya berkaitan dengan hal tersebut. Bagaimana cara Bapak menyampaikan informasi, berkomunikasi dengan rekan kerja, atau berkomunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya adalah berorientasi pada hasil. Jadi dalam kita bekerja itu pasti ada target nih Pak. Misalnya untuk saya sendiri di SKB, misalnya kita punya target peserta didik yang lulus paket C ada 100. Nah, berorientasi pada hasil itu artinya kita bekerja untuk memenuhi target tersebut. Bagaimana usaha kita? Jadi contoh studi kasus atau contoh soalnya bagaimana? Misalnya, Bapak harus menyelesaikan laporan dalam waktu 2 jam. Tapi di sebelah ada teman-teman yang asik ngobrol. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? 1, ikut mengobrol. 2, pindah tempat supaya bisa konsentrasi. 3, menegur. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ikut ngobrol. Oh, nanti dikira nggak kerjasama. Kerjasama yang tadi itu maksudnya kerjasama dalam pekerjaan, bukan kerjasama dalam hal yang negatif, Bapak Ibu. Jadi ketika ada soal yang berkaitan dengan orientasi hasil, Bapak Ibu pilih jawaban yang memenuhi target. Karena target tadi laporannya harus diselesaikan dalam 2 jam, ya Bapak pilih mana jawaban yang kira-kira pekerjaan tersebut selesai. Karena orientasi pada hasil. Apakah Bapak Ibu harus pindah atau harus menegur Bapak Ibu yang sedang mengobrol karena Bapak Ibu sedang membuat laporan. Nah, jadi Bapak Ibu harus memilih sesuai indikator tadi berorientasi pada hasil. Selanjutnya, pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu sebagai ASN kita kan melayani masyarakat. Nah, untuk pelayanan publik akan menguji bagaimana Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah sesuai standar, apakah sesuai SOP? Misalnya, Bapak Ibu jadi apoteker, kemudian ada pasien yang meminta antibiotik tanpa resep dokter. Nah, kira-kira diberikan tidak?
Tidak, ya Bapak Ibu. Karena pelayanan publik ini bekerja sesuai SOP, karena antibiotik tidak bisa diberikan tanpa resep dokter, berarti kita jangan melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada studi kasus tersebut, Bapak pilih hal-hal yang dikerjakan sesuai standar atau sesuai aturan atau sesuai SOP. Kalau apoteker tidak boleh memberikan antibiotik tanpa resep dokter, berarti jangan pilih jawaban yang memberikan obat tersebut. Nanti studi kasusnya macam-macam, tapi tetap sama. Bapak harus berpaku bahwa semuanya harus sesuai dengan SOP. Selanjutnya, pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri artinya Bapak Ibu itu harus mau terus belajar. Misalnya ada undangan BIMTEK atau workshop. Kira-kira Bapak mau ikut nggak? Ikut. Tapi di hari Minggu. Masih mau nggak? Tapi lokasinya jauh di Gunung Kidul. Masih mau nggak? Tapi nggak ada SPPD-nya. Masih mau? Berat, ya Bapak Ibu berat. Tapi ketika Bapak Ibu menemukan soal tersebut, tetap pilih yang mau mengembangkan diri. Jadi sebagai ASN kita dituntut untuk terus belajar. Ya meskipun nanti gimana Pak? Nggak jujur. Itu adalah idealnya Pak. Jadi kita sebenarnya harusnya atau idealnya seperti itu. Yeah. Oke, Bapak Ibu selanjutnya adalah mengelola perubahan. Ini kalau mengelola perubahan itu kan kelihatannya sulit dimengerti ya. Tapi kalau adaptasi, Bapak Ibu paham nggak? Jadi kita semua harus bisa beradaptasi. Caranya bagaimana? Misalnya ada pemimpin baru, kita harus gimana Pak? Ikut pindah dengan pemimpin yang lama. Oh iya, harus adaptasi. Kemudian ada aplikasi baru yang harus digunakan dalam bekerja. Ya digunakan, ikuti aturan. Kemudian ada metode baru dalam bekerja. Yang tadinya Bapak melakukannya A, B, C secara berurutan, sekarang harus A, B, C, D, E, F, G. Ada aturan yang lebih panjang, gimana Pak? Ya, kita harus mengikuti perubahan. Karena setiap hal itu pasti berubah, nggak ada yang tetap. Jadi yang pasti atau yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Maksudnya berarti segala hal di dunia ini pasti ada perubahan. Lanjut. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini artinya adalah kemampuan Bapak Ibu dalam mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan tepat. Tapi harus sesuai dengan wewenang Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu menemui suatu kasus. Bapak Ibu harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Tapi di situ tidak ada pimpinan yang bisa ditanyakan. Kira-kira Bapak Ibu harus apa? Bapak Ibu sebagai staf harus memutuskan suatu keputusan dengan cepat, tapi di situ kebetulan sedang tidak ada pimpinan. Kira-kira harus apa ya? Apa harus menunggu pimpinannya pulang? Padahal itu harus segera diputuskan. Ditelepon? Bingung? Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan umum dari instansi Bapak Ibu tersebut. Kemudian setelah itu bisa konsultasi, bisa melalui telepon tadi nih Bapak Ibu. Jadi supaya keputusan tadi bisa diputuskan dengan cepat tanpa menunggu pimpinan Bapak Ibu pulang ke kantor. Mungkin pulangnya masih besoknya lagi, sedangkan masalahnya harus diselesaikan sekarang. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harus memilih mana kira-kira solusi yang bisa memberikan keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, sekarang ada contoh soal Bapak Ibu. Coba dibaca dulu, terus kira-kira jawabannya apa? Saya bacakan dari sini ya. Pergantian pimpinan di tempat kerja seringkali menjadi momen yang krusial sekaligus menarik dan penting dalam kehidupan suatu organisasi. Hal ini membawa sejumlah tantangan serta peluang yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh semua pihak yang terlibat.
Arif, seorang pegawai di sebuah instansi pemerintah yang baru saja mengalami pergantian pimpinan, harus siap menghadapi berbagai dinamika yang mungkin muncul. Sikap Arif dalam menghadapi pergantian pimpinan sebaiknya, kira-kira ini soal tentang apa ya? Tentang adaptasi atau perubahan. Kata kuncinya di mana, Pak? Ada pergantian pimpinan. Berarti ini soal tentang adaptasi. Berarti Bapak Ibu harus memilih jawaban yang memberikan indikasi bahwa Bapak Ibu mampu beradaptasi dengan perubahan. Kira-kira yang mana? Ada yang C, ada yang B, ada yang A. Yang A boleh angkat tangan? Gak ada. Yang B? Gak ada. Wah, ini kalau tidak dijawab skornya 0 nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab, Bapak Ibu meskipun salah dapat skor 1. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menjawab, skornya 0. Yang menjawab C? Ya, lumayan. Yang menjawab D? D. Sekarang jawabannya B. Kenapa Bapak Ibu B? Karena di sini menunjukkan bahwa Arif sesuai soal di sini yang dibahas itu Arif nih Bapak Ibu. Beliau menunjukkan sikap yang bisa beradaptasi dengan perubahan pimpinan. Nih, sekarang ada soal selanjutnya Bapak Ibu, coba kita diskusikan lagi. Silakan dibaca. Ini waktunya berarti 1 menit nih Bapak Ibu, 1 menit coba. Lima detik lagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada perawat. Perawat yang sedang merawat pasien. Kemudian pasiennya itu minta obat. Kira-kira diberikan atau tidak? Ini soal tentang apa nih Bapak Ibu? Tentang pelayanan publik. Berarti Bapak Ibu harus memilih jawaban yang sesuai SOP. Apakah perawat boleh langsung memberikan obat tanpa persetujuan dokter? Enggak. Berarti jawabannya yang mana? Sekarang kita lihat nggih ya. C. C dan D itu sama-sama jawaban yang baik. Itu nilainya 4 dan 3. Tapi yang lebih tepat itu yang C. Gampang ya Bapak Ibu? Gampang. Berarti besok nilainya sempurna ya Bapak Ibu 100. Amin. Nah, tadi itu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu adalah kompetensi yang berkaitan dengan cara kita bekerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya itu adalah sosial kultural, yaitu bagaimana kita berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat di sini bukan hanya yang kita layani, tapi bisa juga misalnya dengan rekan kerja, dengan pimpinan, dengan tetangga, dengan masyarakat umum. Nah, di sini ada beberapa aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan dan juga kemampuan berhubungan sosial. Jadi dalam masyarakat itu pastikan terdiri dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, status sosial yang berbeda. Nah, bagaimana Bapak Ibu menyikapi perbedaan tersebut? Nanti akan ada studi kasus mengenai perbedaan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, Bapak Ibu adalah ketua panitia Agustusan di kampung. Nah, Bapak Ibu mau merekrut anggota panitia. Kira-kira Bapak Ibu apakah akan merekrut dari suku yang sama dengan Bapak Ibu saja? Atau suku lain boleh ikut berpartisipasi? Kira-kira yang lebih positif yang mana? Ya boleh, semua suku agama boleh ikut. Artinya kita tidak diskriminasi dan toleransi. Jadi kalau ada soal-soal tentang sosiokultural, Bapak Ibu pilih jawaban yang paling menunjukkan bahwa Bapak itu toleransi. Bapak Ibu tidak diskriminasi terhadap perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan status sosial, perbedaan jabatan. Jadi misalnya ada
Bapak Ibu sebagai perawat. Kalau ada pasien yang pejabat dan pasien yang masyarakat biasa, perlakuannya harus sama. Jadi Bapak Ibu harus memilih jawaban yang menunjukkan bahwa Ibu tidak melakukan diskriminasi. Kemudian selanjutnya adalah kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan juga empati. Nah, tadi masih berhubungan dengan masyarakat tadi Bapak Ibu. Meskipun berbeda-beda, kita harus berupaya untuk menyatukan masyarakat atau rekan kerja yang ada di sekitar kita. Misalnya, studi kasusnya begini. Di tim Bapak Ibu ada rekan kerja yang diem-dieman selama lebih dari 3 hari. Padahal nggak boleh Bapak Ibu lebih dari 3 hari. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Karena Bapak Ibu adalah seseorang yang peduli tentang persatuan, berarti Bapak Ibu harus apa? Iya, harus mencoba menengahi. Bapak Ibu harus pilih jawaban yang kira-kira bisa menengahi konflik tersebut. Jadi mungkin nanti soal-soalnya itu berkaitan tentang konflik-konflik yang terjadi di tempat kerja. Nanti bagaimana sikap Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir itu empati. Empati itu artinya kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Jadi soalnya mungkin, misalnya rekan kerja Bapak Ibu ada yang sakit, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menjenguk. Kemudian misalnya ada masyarakat yang membutuhkan bantuan tapi berkas-berkasnya belum lengkap. Nah, ini antara empati dan SOP harus berjalan keduanya. Kira-kira harus gimana, Pak? Ketika Bapak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi berkas-berkas yang dikumpulkan itu belum sesuai atau belum lengkap. Kita harus apa? Atau disuruh pulang masyarakatnya? Iya, boleh. Jadi bisa meminta atau menjelaskan secara jelas berkas-berkas apa yang harus dilengkapi supaya masyarakat tersebut tidak bolak-balik ke kantor kita. Jadi kita melaksanakan empati, yaitu membantu masyarakat tersebut dan tetap melakukan pekerjaan sesuai SOP. Jadi meskipun kita kasihan nggak, oh yaudah nggak apa-apa Bu, berkasnya nggak apa-apa saya terima. Padahal itu tidak sesuai aturan, nggak boleh. Jadi keduanya harus berjalan seiringan. Kita harus berempati, tapi tetap juga harus sesuai SOP. Ya mungkin kadang memang sulit nggih Bapak Ibu. Jadi nanti pilihan-pilihannya itu mungkin sulit, tapi Bapak Ibu harus tetap memilih sesuai aturan, berdampak positif, dan juga yang sesuai dengan indikator tadi. Misalnya itu tentang kerjasama, berarti yang menunjukkan kerjasama. Jika indikatornya itu pelayanan publik, berarti yang berkaitan dengan layanan publik. Bapak pilih yang paling melayani dengan profesional. Lanjutnya. Nah, sekarang coba Pak, ada contoh sosial kultural. Ada contoh soal sosial kultural. Bapak Ibu punya waktu 30 detik. Jawabannya yang mana Gi Bapak Ibu? Ya, betul. Ya, berarti Bapak Ibu ini sampai sini udah bisa semua kayaknya nih Bapak Ibu. Ya, langsung menguasai materi. Jadi habis ini gantian ya jadi pemateri. Nah, ada soal lain Bapak Ibu kita coba. Kalau tadi dalam waktu 30 detik, sekarang coba dalam waktu 15 detik. Yang belakang terlihat mboten nggih? Oh enggak. Tapi bisa jawab ya, tanpa membaca soal berarti. Ada yang C, ada yang D, enggak ada yang A. Oke, sekarang coba kita lihat mana yang betul. Ya.
Yang mana yang betul Bapak Ibu? Ya, tadi siapa yang betul? Kalau yang salah siapa yang salah? Oh, yang salah belajar lagi berarti. Selanjutnya. Nah, bagian yang terakhir Bapak Ibu wawancara. Bapak Ibu lebih suka wawancara langsung atau soal? Soal ya. Kalau langsung padahal bisa lebih ini loh Pak. Bisa lebih menjelaskan gitu. Bikin deg-degan Bapak kalau langsung ya. Ingin. Oke Bapak Ibu. Nah, untuk soal wawancara yang akan ditanyakan adalah yang berkaitan dengan kejujuran. Bapak Ibu jujur tidak? Kemudian komitmen. Bapak Ibu apakah setia dengan NKRI? Ya, kemudian eh, keadilan. Misalnya Bapak Ibu jadi pemimpin, apakah Bapak Ibu adil terhadap bawahan? Kemudian etika, sopan santun, atau nilai-nilai sosial. Kemudian kepatuhan. Nah, biasanya ini berkaitan dengan bawahan yang mengikuti arahan dari pimpinan. Nah, soal wawancara ini tadi ada berapa soal nih? Ada 10. Dalam waktu berapa menit? 10 menit juga. Tuh. Ini ada satu contoh soal wawancara. Kalau 10 soal 10 menit berarti satu soal 1 menit. Coba Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 1 menit. Tiga detik. 3 detik lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Di mana? D atau B? D. Sekarang coba kita lihat sama-sama jawabannya adalah D. Betul. Selanjutnya apa masih ada contoh soal? Ya, masih ada satu lagi Bapak Ibu. Coba. Sekarang yang mau jawab boleh angkat tangan Bapak Ibu. Cepet-cepetan boleh. Nanti dapat hadiah dari BKMSDM. Hadiahnya makan siang Bapak Ibu. Udah? Wah cepat sekali belum ada 1 menit ya. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Coba saya tanya Bapak yang sebelah. D. Oke, kalau Bapak, ini ada perbedaan jawaban kira-kira yang benar D atau C? Ya, kita lihat sama-sama ya. C, berarti yang betul Bapak. Bapak siapa namanya? Bapak Arif, besok lulus ya Pak? Amin. Ya, sudah selesai contoh soalnya Bapak Ibu.